Jadi sekarang kita tangkap bahwa kalau tadi bahwa revolusi sekarang itu apa yang mau direvolusikan? Dijawab oleh sahabat bahwa masih tetap ada bagus ya, tapi tidak terlalu dimanfaatkan. Melihat kondisi tersebut, saya sendiri memang sangat setuju dengan sahabat Sumardi ini bahwa semakin canggih kembali permasalahan yang belum selesai ditutup dengan permasalahan yang lain. Dan juga transformasi sosialnya juga ada media. Contoh tes CPNS pakai lab. Berapa sarjana yang nggak jadi PNS? Banyak sarjana. Buat sarjana. Nepotisme. Buat sarjana. Kakak saya itu daftar. Jadi kalau sampah ini 3.000, diambil 300, dari 300 diambil dulu ya. SMP 1. Berapa banyak ini? Diambil 5. Berapa ya diambil 3? Ribuan malah yang di Surabaya. Banyak mas bangku. Nepotisme ya. Lalu di mana? Makan mungkin bisa tapi kalau masalah fungsi sosial separuhnya mungkin tidak ada dan separuhnya lagi mungkin masih belum kalau saya coba masalah saya itu tentang sosialisasi ke suatu tempat maksudnya itu terkecil situ banyak ngasih orang yang butuh donasi bagi para dewan-dewan atau dan juga ada menunjukkan sosialisasi suatu desa juga situ desanya alhamdulillah maju dengan sendirinya disebabkan adanya berjalannya sudah berjalan akan tapi rakyat yang terkecil itu terkadang masih dilewatkan tidak mau untuk mengampuni rakyat yang sama saya terkadang juga ada orang itu lebih condong pada dirinya sendiri karena saya juga pernah membaca tentang masalah tahta dan harta dan tadi itu bahwasanya di situ bisa menyebabkan orang akan membiasakan untuk yang miskin menjadi yang miskin dan kaya ditambahkan Permainan. hanya itu dengan organisasi kapitalisme revolusi untuk organisasi itu sosialisasi dan politiknya kita membantu yang miskin dan kita yang kaya bagaimana kita itu memberi dan jadi intinya kalau masih belum aku jangan lupa Maksudnya begini, ya revolusi itu banyak tidak, tapi pada sub-sub yang dijelaskan itu kayak seperti itu kita udah kita berbagi diri kita dulu. Sebelum analisis sosial kita analisis diri, ada
revolusi itu tidak bukan hanya tidak baik tapi tahadus dini. Karena apa? Dulu Nabi melakukan peperangan itu karena kan peperangan itu sangat anggaplah hal-hal yang mengatakan tidak baik, tapi berhubung tujuannya lebih kepada masalah yang menyebarkan agama Islam, itu penting harus di. Dulu di kabilah-kabilah di Madinah itu Nabi pun tidak mengatasnamakan revolusinya, tidak mengatasnamakan agama, karena pada kabilah tersebut kuat dengan ideologi. Jadi untuk mempersatukan suatu negara di Madinah itu, wilayah di Madinah itu Nabi membawa orientasi atau ideologi persatuan. Maka di situ munculnya piagam Madinah. Kan waktu kabilah itu Nabi menyebarkan suatu persatuan negara itu membawa ketika Nabi soleh, banyak orang yang suka terhadap Nabi. Nah, ketika piagam Madinah keluar, maka pada waktu itu Nabi Muhammad sebagai orang yang menyebarkan agama Islam, Nabi bilang dia perjuangan yang begini ya, kan begitu. Oh iya, pada waktu itu. Juga revolusi itu adalah perubahan. Jadi perubahan itu tergantung realitas. Situasi dan kondisinya kasar, lembut atau sedang kan gitu. Bagaimana kita menjaga? Kalau gerakan dulu dan gerakan sekarang itu berbeda ya. Ya mau yuk. Tidak. Metafisik kita harus terbuka. Dari sistemnya sekarang gimana, dulu seperti apa, kan gitu. Kadang kan banyak teman-teman baca buku tentang sejarah revolusi, tentang sejarah gerakan. Bagaimana kita mentransformasikan terhadap sosial yang sekarang ini, bagaimana kita untuk menerapkannya begitu. Jadi nilai-nilai elitis suatu organisasi atau yang disebutkan dalam PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, elitis itu hubungan dengan pemerintah, rakyat dan kampus atau diri kita sendiri. Kita bagaimana memberikan ketatapan tertib dan keadilan yang pihak. Kita korek sistem politik dengan cara yang kita korek. Tertindas itu bukan orang yang miskin ya. Tertindas itu kayak di desa-desa kan, ketika ada orang miskin ada bantuan rehabilitasi rumah itu kan ada. Betul. Rehabilitasi yang memang memang dimotori oleh per dusun itu, apel dusun itu, ada bukan jarik, hanya jarik, tapi apel dalam satu desa. Jadi kalau dana itu tidak kurang, pemerintah atau kepala desa melakukan revolusi, maka di situ kita bongkar, kita tekan dengan cara artinya. Kalau di daerah itu misalnya, kalau di lintas kota atau terutama dari Sampang itu, bagaimana kita melakukan revolusi yang memang strata dan sistem sosialnya itu harus realitasnya kasar ini gimana kan revolusinya. Kan dulu itu pada 98 itu pada situasinya kan berbeda ya. Jadi kita itu bagaimana ekspektasi dalam kesukaan dalam membaca buku atau mentransformasikan ke dunia yang sekarang itu sesuai dengan keadaan. Ya KKN yang dulu dengan KKN yang sekarang sistemnya gimana gitu. Sehingga kita gampang untuk melakukan itu. Makanya ada sahabat saling mengatakan dulu itu berbeda dengan sekarang kan begitu. Artinya keadaan KKN yang dulu dan KKN yang sekarang itu berbeda. Tapi kalau yang namanya korupsi dan nepotisme sekarang kira-kira begitu. Tapi mungkin gerakannya berbeda karena pada situasi dulu dan sekarang berbeda. Kira-kira begitu. Jadi revolusi itu adalah perubahan. Politik itu adalah kebijakan, sosial itu adalah keadaan atau biologis masyarakat. Kayaknya yang disebut revolusi politik ketika DPRD memberikan kebijakan BPJS naik menurut pasal 17 ayat 4 itu, di BPJS itu memberikan bahwa ketika BPJS naik maka harus sesuai dengan keadaan masyarakat. Jika tidak sesuai tidak boleh kan begitu. Itu yang disebut revolusi politik. Dan revolusi sosial ketika kita wah ini tidak gimana kita kan sebagai orang sosial, orang politik, di mana sesuai komfort sosial tidak bersifat elit.
cari yang lebih bahwa manusia itu tidak lepaskan dari hubungan simbiosis mutualisme, karena pada esensinya tidak mungkin kita hidup sendiri seperti Tarzan dan Brutus, tapi zon politik. Jadi pemerintah dan masyarakat itu sangat berhubungan karena bicara tentang kebijakan dan kira-kira begitu. Saya serahkan ke Bapak Ibu Bapak Pedro Kalam atau ada tambahan, ada pertanyaan, ada tambahan, silakan kita diskusi dari yang siap. Ibaratkan perjuangan Nabi Muhammad setelah melewati masa peperangan, maka semua mengatakan setelah masa ini kamu terbesar kamu adalah dirimu sendiri atau manusia. Jadi sama mungkin seperti yang kita hadapi saat ini. Indonesia itu sudah melewati masa peperangan. Sepeda Pak mau dipakai sabda. Tadi Pak, Iya, tadi sepeda. kemudian Iya Pak, sama saya dan juga. sebagainya orang macam-macam gitu. Tapi akhirnya pada saat ini musuh terbesar dari Jadi kita kampus, Iya. padahal diri kita sendiri. Banyak kok teman-teman mahasiswa maupun teman-teman organisasi yang memang Ayo, masih kalah pada diri sendiri. Contoh kecilnya melanggar Ayo, Pak. peraturan pemerintah. Mbak, Pada dasarnya ketika kita ditegur saya sama sampean. Pak, kita Saya marah-marah. sama sampean tadi Itu nggak. sebenarnya bagian dari bagaimana kita sudah kalah dengan diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Kita seolah-olah sebagai mahasiswa atau sebagai anggota organisasi, seolah-olah kita katanya pejuang keadilan, kan, tapi diri kita sendiri tidak mampu untuk mengikuti aturan-aturan yang memang itu adalah bagian dari aturan untuk melalui kita program. Itu sebenarnya saya rasa itu di masa sekarang memang mahasiswa tidak bisa menghadapi diri sendiri. Bagaimana kita menghadapi ke sebuah pemerintah ataupun ingin mengadakan sebuah revolusi terhadap pemerintah, masalah-masalah yang ada di sosial. Pada diri kita sendiri saja kita sudah tidak mampu. masalah internal. Iya. Coba saya kader. Ketika ada polisi, coba polisi. Melanggar. Terjadi kemarin. Melanggar. Ketika kita ditegur, kita marah-marah. Ya, sama sih. Saya juga pernah merasakan, saya pernah marah-marah sama polisi. Tapi Padahal saya salah sendiri. Itu gimana ya? iya, tapi kan nggak apa-apa itu kan. Seperti itu. Artinya kan kalau dalam hukum itu ya pemanfaatan hukum, pemanfaatan. Jadi kalau di Amerika itu ya ada lampu merah. Kalau bicara tentang keadilan ada lampu merah. Kalau di sana meskipun melanggar tidak ditilang karena menggunakan hukum pemanfaatan. Karena yang dituju di undang-undang menit bisa orangnya kok atau itu dia menggunakan asas kemanfaatan. Jadi kalau kita menggunakan asas kemanfaatan ini nggak apa-apa, asalkan tidak merugikan terhadap membuat pelanggar lampu merah apa nabrak nih, ya diproses. Itu penting juga, meskipun kadang polisi itu tidak bicara tentang Kapolri nomor 2 2002 itu ya, bicara tentang undang-undang Kapolri itu kan kadang polisi itu tidak tahu tentang aturan-aturan polisi ya, menilang tanpa adanya surat seperti itu, surat perintah tugas lokasinya mana, ada seperti itu. Nanti ditanyakan kedudukan dan kebijakan, fungsi dan perannya apa, kadang tidak. Jadi kan itu kan hasil dari nepotisme, dia mendaftarkan polisi lewat pintu belakang. Mungkin begitu dia, bukan lewat pintu depan. Tidak apa-apa, proses. Pada esensinya kan sebelum kita melangkah keluar kita selesaikan dalam internal kita.
dan kita harus patuh terhadap undang-undang. Kita harus patuh terhadap hal-hal yang memang dibenarkan oleh semua. Tapi dari hanya kirim dari tadi itu kedua pinjamnya itu sudah kami selama Waalaikumsalam. ketika kita menyaksikan dan memaksikan seluruh wasit sejarah itu sudah tidak baik dan pahit dan baik yang dirasakan adalah hasilnya, artinya manis dan pahitnya itu sudah baik, sudah tidak merasakan meskipun sejarahnya yang begitu pahit, tapi yang kita rasakan sekarang itu belum begitu pahit. Meskipun sejarahnya itu manis, yang dirasakan kita saat ini adalah begitu pahit banget. Cuman kalau kita mengingat di era masalah apalagi Islam atau komunis Indonesia itu kan juga di era 80-an dan di era 90-an pengembangan orde baru itu juga cuma kita baru ada perasaan. Udah teman-teman juga tahu di sini ketika ada kita dengan berbicara tentang Indonesia. Ruang itu keluar ada masih banyak. Sampai kita keadilan tidak melakukan atau menggambarkan memberikan keadilan. Seperti undang-undang masalah undang-undang kepolisian bab 1 ayat 2 itu masalah polisi melayani masyarakat itu kan harus mempunyai etika dan juga